Ini adalah Perumnas Belimbing ya. Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan perumahan ini adalah perumahan awalnya ini KPR ya, KPR pemilikan negara, pemerintah. Dan disinyalir adalah perumahan terbesar nomor 2 yang terluas terbesar di Indonesia. Jadi kalau kalian pergi ke sini bisa jadi tersesat ya kalau tidak tahu alamat yang pasti. Dan sekarang motovlog Sumatera Barat beras mula dari Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menjanjikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Kita sekarang berada di Kecamatan Kuranji ya. Lebih tepatnya tadi kita awal startnya dari ke perumahan Belimbing Kuranji Kota Padang, yakninya perumahan yang terbesar kedua se-Indonesia. Dan perumahan ini sudah diresmikan pada tahun 1992 ya oleh Menteri Perumahan dan Transmigrasi dahulunya, Bapak Wismoyo Aris Munandar ya. Saya masih ingat dahulunya beliau datang ke sini. Daerah ini masih daerah perkampungan sekali ya. Bisa dibayangkan waktu dahulu jalannya nggak sebagus ini. Dan ini ada beberapa jalan ruas yang telah rusak ya. Saya sangat kecewa dengan Pemko Kota Padang ya pada yang Bang baru ini. Karena di sisi lain memang ada kebijakan yang bagus, dan di sisi lainnya di sini masalah jalan dan perizinan truk-truk besar yang melewati jalan ini masih tidak diperhatikan oleh pemerintahan Kota Padang yang baru-baru ini. Terbukti hampir semua ruas Kota Padang sekarang lebih banyak bolong-bolongnya, termasuk juga pengaruh cuaca ya. Cuaca musim penghujan akan memperburuk keadaan jalan-jalan di Kota Padang, terutama itu jalan-jalan aspal. Memang ada beberapa jalan yang sudah diperbaiki oleh Pemko Kota Padang, namun itu sistemnya masih tambal sulam ya. Dan ini saya lihat juga di sini juga akan dibuat tambal sulam juga, karena tadi saya lihat ada beberapa jalan yang cat untuk ditandatangani patok-patokin kayak seperti ini ya nih. Ada dipatokin ya nih seperti ini. Nah ini pasti dipastikan itu akan dicongkel ya sebesar luas yang apa, dan kemungkinan besar itu bisa jadi itu dibuat baru, ini ditambal dulu, nanti akan ditanam lagi, ditimbun lagi dengan yang baru, atau kemungkinan besar yang ditandai aja yang diperbaiki. Nah seperti ini. Nah memang hal-hal seperti ini bisa lazim ya, saya nilai memang masih bisa lazim diperbaiki. Namun ya kita mengingat juga anggaran ya. Memang sekarang lagi masa Covid ya, lagi masa peralihan Covid ke era baru. Mungkin kita nggak tahu ya bagaimana anggaran Kota Padang dalam prasarana jalan ini. Tetapi ini sudah mulai meresahkan masyarakat ya. Jalan-jalan yang rusak seperti ini tak kunjung diperbaiki. Apakah ini harus menunggu jatuhnya korban gitu? Apalagi saya lihat di sini tidak ada penerangan satupun. Bisa dilihat apa jadinya kalau malam nantinya. Ya oke lah, ada beberapa sepeda motor atau mobil yang lebih terang lampunya ya. Bagaimana nasibnya yang pemotor yang tidak masih redup ya? Apalagi motor-motor yang jadul-jadul ya. Biasanya yang motor-motor lama itu yang membawa itu, yang bawanya drivernya
orang-orang tua ya, kasihan sekali. Bisa jadi motornya rusak atau bisa jadi korban jatuhnya korban gitu. Nah itulah mungkin jadi bahan pelajaran ya buat Pemko Kota Padang untuk masalah ya lubang-lubang seperti ini. Memang simpel ya, sepele ya, tapi ini cukup dibutuhkan oleh warga, terutama itu pada siang sore hari ini jalan-jalan mulai padat dan juga pada pagi-pagi hari. Nah berartinya pengguna jalan raya pasti mereka akan memilih jalan yang bagus gitu. Nah dia akan menggeser ke samping dan itu akan cukup mengganggu atau membahayakan buat para pengendara lain karena mereka memakai bahan atau bahu jalan yang lain gitu. Nah ini sebagian contoh dari jalan yang saya contohkan ya, di khususnya ini jalan lintas Kuranji ya, Kuranji Kota Padang. Memang di jalan-jalan lain hampir rata-rata jalan bypass pun sudah mulai banyak yang rusak ya, yang merupakan jalan perekonomian bagi Kota Padang. Tetapi ya entahlah bagaimana kebijakannya, kita serahkan kepada pemerintahan ya, baik itu provinsi ataupun Kota Padang. Nah ini adalah jalan jembatan baru ya, jembatan baru. Sebenarnya ini sudah nggak baru-baru lagi ya, ini udah setahunan atau lebih lah, 1 tahunan, karena ini pembangunannya dahulunya melibatkan oleh gubernur yang sebelumnya ya, sebelum Bapak Mayeldi sekarang. Nah sisi lain permasalahan Kota Padang yakninya sedikitnya akses penerangan atau lampu jalan yang ada di ruas-ruas Kota Padang. Hampir di Kota Padang ini kalau malam saya lihat udah mulai gelap ya. Entah kenapa, apa memang lampunya yang rusak atau pihak Pemko ada utang dengan pihak PLN ya. Saya juga nggak tahu, saya juga bingung. Tiba-tiba ini listrik jalanan atau lampu jalanan sudah tidak berfungsi lagi. Terkadang ada sebagian berfungsi, ada yang sebagainya enggak, tuh udah gelap. Terutama itu di jalan jalur 2 Lubuk Begalung ya, yang dekat dengan perumahan saya. Dan juga ini seperti ini juga terkadang juga belum ada penerangan. Nah mungkin jadi sebuah PR, catatan juga untuk instansi terkait ya. Saya tidak mempersalahkan personel, ini instansi ya. Ya kita sebagai warga Kota Padang, ya kita sudah memberikan kewajiban kita dengan membayar pajak, membayar semua. Nah kita juga mendapatkan hak kita loh sebagai kota rakyat gitu. Dan pemerintah sebagai pengayom dari masyarakat harus memfasilitasi kebutuhan masyarakat ini. Ya walaupun dengan alasan anggaran ya, pasti ini harus dijelaskan dengan pasti gitu. Atau menganggarkan untuk tahun depan atau memakai anggaran tahun besok, atau menggunakan dana urgen gitu. Karena jalan raya merupakan salah satu penyumbang terbesar angka kematian dan angka kecelakaan manusia. Dan ini lagi kita sudah berada di Pasar Baru ya, Kecamatan Pauh, Limamani. Nah ini adalah jalan akses menuju ke kampus 1, kampus utama Universitas Andalas ya. Kalau ke depan itu kita sampai ke Universitas Andalas. Nah ini adalah kawasan perkuliahan anak-anak mahasiswa. Dan ini juga satu lagi menjadi pertanyaan bagi saya dari dahulu, yang cukup aneh menurut saya. Ini ada sebuah bundaran ya, tikungan yang selalu menyebabkan kemacetan di sini. Yang lebih parahnya ini diatur oleh Pak Ogah seperti ini ya. Nah, diatur oleh Pak Ogah. Sebenarnya jalannya sebelumnya di sini udah ditutup ya. Padahal dahulunya nggak terlalu parah seperti ini, tidak terlalu macet, dan sekarang sudah memperpindah kemacetan ke daerah atas. Nah, ini kita sekarang berjalan ke daerah
ke kiri ya, ke kirinya. Nah, itunya ke daerah Bandar Buat ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini daerah kampus, daerah ke mahasiswa rame ya. Biasanya di siang hari di sini terjadi kemacetan, terutama itu pulang kantor. Nah, ini sudah jam-jam 3 ya, mau jam 4 di sini. Udah melihat banyaknya aktivitas dari warga yang sudah mulai rame ya di jalan ini. Dan ini akan lebih crowded lagi sekitar jam 6 sampai maghrib ya. Apalagi itu nantinya mahasiswa juga aktivitas malamnya, misalnya ada yang fotokopi atau pergi ngeprint gitu ya. Nah, mungkin itulah sebuah keluh kesah saya ya sebagai warga Kota Padang, menyikapi kebijakan-kebijakan atau keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, terutama itu di sektor infrastruktur jalan ya, yang sudah banyak-banyak berlubang. Nah, ini seperti ini pengiriman mendadak ini sepertinya adalah pengiriman terhadap lubang ya. Nah, ini seperti ini ada lubang juga. Oke lah, sampai di sini dulu konten motovlog kita. Mohon maaf kepada instansi terkait, bukan maksudnya saya menggurui atau mengatakan kebobrokan, bukan. Ini hanyalah sebuah keresahan warga. Wajarlah warga mengungkapkan keluh kesahnya. Memang ada sarananya, ada tempatnya, tapi ini sebagai gambaran aja. Semoga menjadi cambukan bagi kita bersama dan juga Kota Padang khususnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Semoga saya lebih bersemangat lagi menyajikan konten-konten. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mungkin itu sebagai catatan juga buat kita pribadi ya. Hati-hati di jalan. Anda sudah betul di jalan, belum tentu Anda selamat, baik diri pribadi atau orang lain. Jadi hati-hati sekali di jalan. Itu ambil yang hikmahnya. Oke lah, sampai di sini dulu konten motovlog Sumatera Barat. Mohon pamit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari kawasan Pauah, Limo, Kota Padang. Motovlog pamit. Sampai jumpa. See you.